pertanyaan yang aku alami adalah kayak, kok bisa sih lu berubah sedrastis itu? Kok bisa sih muka lu jadi tirus? Kok bisa sih muka lu jadi begini? Kok bisa sih jerawat lu udah nggak ada? Kok bisa sih lu jadi lebih kelihatan muda dibanding sebelumnya? Banyak banget yang nanya itu. Jawaban aku cuma satu. Kalau misalkan aku bilang jawabannya cuma ada di otak, jawabannya cuma ada di mindset, jawabannya cuma karena aku menanggulangi stres aku dengan baik. Cuman itu, sesimpel itu. Oke nggak? Actually aku suka banget sama pembahasan ini karena sebenarnya banyak banget orang yang salah ngira, yang salah tangkep. Mereka udah diet mati-matian, mereka ganti-ganti metode diet, dari diet golongan darah, diet ini, diet itu, mereka tuh udah ganti-gantian, tapi kok gak ada hasilnya ya. Dan mereka tuh udah ganti-ganti skincare untuk biar muka mereka lebih glowing, biar mereka glow up, tapi tuh kok gini-gini aja ya. Mereka udah pakai skincare mahal, makeup mahal, mereka menutupi semua kekurangan mereka dengan make up. Padahal yang salah tuh bukan di make up, bukan di skincare, bukan di metode diet, tapi di mana? Di otak kalian, guys. Di penanggulangan stres yang kalian punya. I know, stres itu orang berbeda-beda tingkatannya. I know, stres itu gak semua orang. Yang kamu alami belum tentu bisa aku alami. Yang aku alami belum tentu orang lain bisa aku alami. Aku tahu itu. Aku tahu ini cuman, menurut kamu mungkin ini cuman, halah, ngomong doang mah gampang. Coba lu jadi gua, stres banget ini. Aku tahu itu. Itu juga aku ngalamin sekitar beberapa tahun yang lalu. 7 tahunan aku ngalamin itu sebelumnya. Makanya aku kayak gitu. That's why I stand here for you guys, untuk sharing sama kalian, untuk berbagi ilmu yang aku punya, untuk gimana cara aku melewatinya. I know it. That's why I'm here. Aku udah melewati semua hal yang menurut aku berat, yang menurut aku kayak nggak bisa ini dilewatin. Gue bisa nggak ya? Kayak gitu. Bahkan aku bolak-balik ke psikiater, bolak-balik ke psikolog. Aku bolak-balik, guys. Itu cuma biar aku nggak stres. That's why I'm here. Aku nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, tapi yang intinya yang sekarang aku bahagia, dan aku berharap selanjutnya aku akan bahagia terus-menerus. Amin ya Allah. Aku nggak tahu akan ada cobaan yang lebih berat atau lebih ringan atau bagaimana. Aku nggak tahu, dan aku gak peduli. Aku pedulinya masa kini yang udah aku lewatin dengan sebegitu baiknya, sebegitu penuh harapannya, sebegitu berusahanya aku melewati hari ini dengan baik, dengan bahagia. Itu doang yang aku peduliin sekarang. Jadi aku di sini mau menjelaskan kenapa bisa bentuk badan aku berubah, pipi aku berubah, jerawat aku hilang perlahan, walaupun masih ada 1-2 karena hormon perempuan yang tiap bulannya ada gitu. Aku mau sedikit menjelaskan tentang stres. Jadi semakin tinggi tingkat stres, itu semakin tinggi juga kadar gula darah dalam tubuh kalian. Peningkatan stres itu secara bertahap memicu kelenjar adrenal untuk memproduksi hormon kortisol dan hormon glukosa. Si hormon kortisol ini, itu dia melawan kerja si insulin, yang berakibatkan si glukosa tuh makin numpuk di tubuh kalian, dan akhirnya dia tuh malah memecah belah si lemak dan otot kalian, air segala macam yang dalam tubuh kalian itu dipecah untuk dijadiin cadangan energi. Tapi si glukosa ini nggak bisa keluar dari cadangan energi, buat cadangan energi. Nah, karena si glukosa numpuk nih, makanya kalian bisa aja jadi diabetes tipe 2. Kayak orang yang gampang banget stres itu sering banget naik turun berat badannya, dan kalau memang dia lagi turun banget berat badannya, mukanya tuh kelihatan lelah banget. Itu karena reaksi tubuh yang kayak gak bisa non-stop 24 jam karena ngurusin kayak protection dalam diri. Dia tuh, si tubuh nih mikir kalau misalkan si stres ini, hormon-hormon yang dikeluarkan ini kan negatif. Nah, nggak bisa nih terus-terusan begini nih. Kayak dia tuh lagi perang gitu sama tubuhnya sendiri. Stres ini juga dapat memicu autoimun. Kenapa? Karena ketika kamu lagi stres dan badan lagi proteksi tubuh, kayak semua dari dalam badan itu kayak lagi memproteksi semua macam penyakit, itu tuh mereka protectionnya yang salah terhadap badan kamu yang baik-baik aja. Padahal kan kamu lagi gak kenapa-napa, tapi di auto protection gitu sama badannya. Jadi kayak kamu merasa, si protectionnya merasa semua hal yang dari kamu tuh lagi sakit, lagi negatif. Itu tuh bukan stres, itu kan bukan suatu hal yang lagi baik-baik aja, tapi badan pun berasa, dan badan pun langsung kayak ngeluarin glukosa yang banyak, gula darah yang tinggi segala macam. Itu buat apa? Buat proteksi diri kamu, biar kamu nggak die, biar kamu selamat dari diri kamu sendiri, biar kamu selamat dari otak kamu sendiri. Dan itu tuh diciptain Tuhan untuk proteksi diri kita gitu. Nah, sebenarnya ngerti gak sih penjelasan aku?
Ini yang aku tahu ya. Maaf banget penjelasannya cuman sedikit. Koreksi kalau misalkan aku emang salah ya. Cuman ini yang aku tahu sih. Dan waktu itu kenapa berat badan aku yoyo dan gelambir, padahal berat badan aku tuh di antara 48 47, which is nggak jauh beda sama aku yang sekarang. Aku yang sekarang itu di 46, tapi gedenya itu gede banget menurut aku, yang gelambir, yang gak berbentuk, yang gak ada shape-nya, yang ya deskripsinya menurut aku besar. Di angka timbangan yang segitu menurut aku besar ya, karena balik lagi aku nggak punya massa otot, aku nggak punya sesuatu yang bisa merubah lemak menjadi energi, aku nggak punya sesuatu yang memang untuk ningkatin metabolisme aku nggak punya itu. Jadinya kenapa berat badan aku tiba-tiba naik, tiba-tiba turun, tiba-tiba naik lagi, karena aku sering stres. Dan itu sekalinya naik dan turunnya tuh nggak bisa yang bagus gitu. Turunnya tuh aku selalu merasa ketika berat badan aku kelelahan, aku capek banget padahal lagi nggak ngapa-ngapain. Lah kalau udah stres caranya terus gimana? Ya kalau misalkan kayak gitu kan emang itu teorinya. Terus kalau ini penanggulangannya gimana dong? Oke, kita bahas ya satu persatu. Dalam waktu aku healing, sepanjang itu, bertahun-tahun aku healing, aku selalu bilang ke diri aku kayak jangan pernah fokus ke arah yang nggak seharusnya kita fokus. Misalkan aku harusnya bisa fokus sama diri aku sendiri, tapi karena perlakuan si A, jadi aku kayak nggak fokus nih sama diri aku sendiri. Kenapa sih si A begini? Kenapa sih dia begini hari ini? Kenapa sih sebelumnya dia kayak gini? Gara-gara lo nih, gara-gara lo begini, jadi gue kayak gini. Jangan menyalahkan orang lain, even dia like a devil. Jangan pernah menyalahkan itu, karena itu bukan ranah kamu. Ranah kamu tuh misalkan nih lingkaran nih ya, di lingkaran ini aja jangan keluar. Nah keluarnya itu di luar ada orang lain, ada si A, si B, si C, ada hal-hal yang nggak bisa kamu prediksi, hal-hal yang nggak bisa kamu kontrol. Yang kamu bisa kontrol di lingkaran itu adalah diri kamu sendiri. Udah itu doang, nggak ada selebihnya. Nggak ada si A bisa dikontrol sama gua. Harusnya kan lu menjadi pasangan tuh kayak gini, harusnya lu menjadi temen tuh kayak gini. Itu controlling namanya, dan kamu nggak bisa ngelakuin itu. Kamu cuma bisa fokus ke diri kamu, fokus ke apa yang kamu mau kamu capai, fokus ke clean your brain, fokus ke yang bisa bikin kamu positif. Jalan-jalan, hangout, baca buku, pergi ke gym, itu bisa banget bikin positif. Mungkin awalnya kayak sendirian, masa iya gue sendirian, gue gak punya temen. Gak apa-apa tau, gak apa-apa banget. Dan hormon stres itu bisa banget dikurangin, dan bisa banget kalian hadapin gitu. Gak mungkin kayak gue lagi stres nih, gue lagi ini nih, kayak gue gak bisa nih, gue gak bisa. Bisa, percaya sama aku, bisa. Dan ketika kamu mikir aku gak bisa, cobain afirmasi. Setiap di kaca, setiap di cermin, setiap pagi setelah mandi, kamu lihat bentuk kamu seperti apa. Kamu bilang kalau aku cantik, aku bahagia. Bukan semoga ya, tapi aku cantik, aku bahagia. Rasain kalau kebahagiaan itu udah datang saat itu juga. Rasain kalau rezeki kamu udah ada di depan mata kamu. Rasain kalau uang 2 miliar segepok ada di depan mata kamu tuh, kamu sebahagia apa. Nah, rasain itu setiap pagi. Kamu bakalan ngerasain kayak aku adalah orang yang paling beruntung. Sebenarnya tuh di sini aku selalu ngutamain mindset di semua konten aku selalu ngutamain mindset. Kenapa? Karena itu yang berdampak banyak banget sama aku. Aku udah mulai fokus sama diri aku udah mulai gak mementingkan sosial media. Kayak aku selalu membandingkan dulu, aku selalu kayak ngerasa sesuatu hal kecil aja tuh aku bikin stres. Aku selalu membandingkan diri sama orang lain, dan itu bikin aku stres. Aku berada di lingkungan toksik, itu bikin aku stres. Tapi sebenarnya mau kalian ada di lingkungan toksik dan tidak ada di lingkungan toksik, semua penyebab stres itu pasti datang, dan kita nggak tahu itu tuh kapan datangnya, dan kita nggak tahu itu sebenarnya penanggulangannya kayak gimana sampai kita benar-benar sadar kalau penanggulangannya itu cuma di mindset. Itu yang bikin aku ngerasa sebenarnya diri ini tuh manfaatnya, proteksinya itu cuma buat diri kita sendiri, bukan cuman ya, tapi lebih baik proteksi diri sendiri dulu dibanding orang lain. Kalau proteksi diri sendiri kamu aja nggak bisa, gimana kamu mau protek orang lain? Fullin dulu ke diri sendiri baru ke orang lain. Aku merasa kalau misalkan aku udah full, tangki cinta aku udah full, aku bisa menjaga anak-anak aku dengan baik, aku bisa mengurus mereka dengan baik. Aku merasa itu. Aku merasa semua hal yang
yang aku punya, yang aku akan handle, yang aku akan kerjakan itu mulainya dari otak. Mood aku di hari ini, mood aku di besok itu mulainya dari otak. Jangan sampai kayak kesalahan orang lain, sedikit kesalahan orang lain dan satu hari bad day itu bisa merusak 1 tahun kamu, atau itu bisa merusak segalanya. Itu nggak adil buat diri kamu sendiri, itu nggak adil. Karena kesalahan orang lain, karena kamu merasa kamu sendirian, karena kamu merasa kamu tidak layak, karena kamu merasa kamu tidak berguna. Ya udah, kalau emang orang lain berpikir kamu tidak berguna, kenapa nggak berguna aja buat diri sendiri? Use yourself for you. Itu aja. Kenapa harus berguna bagi orang yang bilang kita nggak berguna? Kenapa harus layak di depan orang yang bilang kita nggak layak? Kenapa harus mikirin orang yang ngomongin tentang semua kekurangan kita, yang padahal mereka aja banyak banget kurangnya, dan mereka nggak tahu itu tuh kurang mereka. Mereka nggak sadar itu, dan mereka penuh caci dengki maki ke diri kamu, dan kamu merasa itu benar, dan kamu langsung terpuruk, kamu langsung jatuh. Jangan kayak gitu. Jangan kayak gitu, karena semua hal nggak ada yang nggak berguna. Kamu kalau di mata mereka nggak berguna, ya berguna buat diri kamu. Kamu kalau di mata keluarga kamu nggak berguna, mungkin teman kamu bilang kamu berguna. Kamu kalau misalkan di mata teman-teman kamu nggak berguna, mungkin di pasangan kamu, di anak kamu, segala macam. Masih banyak yang butuh kamu. Masih banyak orang yang mikir kalau kehidupan kamu itu adalah suatu hal yang berharga bagi hidup dia. Jadi penuhin tangki cinta kamu untuk diri kamu sendiri dulu. Jangan sibuk untuk penuhin tangki cinta orang lain. Itu aja. Bye bye, see you.